Ini terpaksa harus menggunakan planter dan lain sebagainya kan. Nah, maka teman-teman harus gunakan media tanam yang poros, teman-teman. Media tanam yang poros, ya. Ya, ketika teman-teman menggunakan sistem-sistem pot ya, sistem pot itu kesaran saya jangan banyak tanahnya, ya, dikurangin tanahnya. Tanah itu hanya beberapa persen saja. Kalau saya sekarang malah jarang nggak pakai tanah. Kenapa? Karena nanti media tanam ini kan toh akhirnya menjadi tanah juga. Ya, kalau dikasih tanah nanti apa? Kepadatan. Dan juga membuat nanti teman-teman itu usianya belum apa-apa, nanti kita sudah bongkar-bongkar lagi seperti itu. Gimana caranya biar bisa bertumbuh? Ya kalau kepengen tumbuh ya harus dipupuk. Ya, tanaman itu kalau kepengen pertumbuhannya bagus harus dipupuk. Pupuknya juga berdasarkan kebutuhan tanaman. Jangan asal-asal pupuk saja. Kalau teman-teman memupuk tanaman, teman-teman harus tahu pupuk yang saya berikan ini mengandung unsur apa, ya. Terus yang dibutuhkan tanaman saya ini membutuhkan unsur apa? Seperti itu teman-teman. Jadi memupuk itu tidak asal-asal pupuk. Tetapi kalau teman-teman mengikuti live saya, mengikuti cara proses pemupukan saya, di sini sudah saya sediakan pupuk-pupuk berdasarkan kebutuhan tanaman. Kalau teman-teman dilihat kok tanamannya butuh kesuburan, maka kita pupuk dengan pertumbuhan. Tetapi jika teman-teman kok sudah kelihatannya tanaman ini sudah pantas saya buahkan, maka kita gunakan pupuk yaitu pembuahan. Jika tanaman sudah berbuah, berbunga dan berbuah, teman-teman bisa gunakan pupuk yaitu pembesar dan pemanis buah. Jadi di pupuk-pupuk saya ada sudah saya kasih yaitu tiga fase, ya, pertumbuhan, pembuahan dan pembesar buah. Nah, jadi ketika teman-teman kok masih awam, aku nggak paham lah, anggur saya ini harus saya kasih kurang apa, wis jadi makmum aja teman-teman, jadi makmum aja. Jadi makmum aja, ikuti panduan saya, ikuti pola pemupukan saya, insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan hasil yang bagus. Anggur saya jenis apa? Anggurnya jenis apa? Ini pas kebetulan yang saya perlihatkan adalah varian ARA 15, ya. ARA 15, anggur hijau ARA 15 tanpa biji dan rasanya manis, ya. Jadi buat teman-teman kalau ingin menanam tanaman anggur harus tahu jenisnya. Kenapa? Karena setiap varian ini mempunyai karakter yang berbeda. Ya, jangan asal anggur. Kadang-kadang kan yang penting judulnya anggur, tidak segitunya teman-teman, ya, tidak segitunya. Jadi kalau teman-teman kepengen menanam tanaman anggur, paling tidak harus teman-teman tahu varian apa sih yang mau saya tanam, seperti itu. Jangan sampai teman-teman hanya sekedar nanti keliling-keliling muter-muter cari bibit. Wah, ini ada yang murah, ini ada yang murah, langsung beli. Ternyata dirawat setelah bertahun-tahun anggur lokal, kan menyedihkan. Paling cepat berbuah jenis apa, Mas? Gimana cara belinya, ya? Buat teman-teman anggur impor-impor di saya itu rata-rata mudah berbuah. Karena apa? Karena nggak mudah berbuah saya nggak kembangkan, teman-teman. Ya, kalau sulit berbuah tidak saya kembangkan kecuali ada hal-hal yang tertentu untuk riset penelitian itu saya pertahankan. Tetapi rata-rata yang saya rekomendasikan untuk teman-teman itu adalah varian-varian yang mudah dibuahkan. Contohnya untuk varian Gosvi, varian Tamaki, varian Ninel, varian akademik, varian Kari Kristal, banyak sekali ya teman-teman, ya. Itu mudah-mudah dibuahkan, jadi saya rekomendasikan untuk teman-teman. Seperti varian Everest, ya, Sang Sekerta itu juga mudah untuk dibuahkan. Cara membelinya, Mas, cara membelinya yo. Nanti teman-teman bisa DM, ya. Bibit-bibit di saya itu 130 belum termasuk ongkir. Ya, bibit-bibit di saya itu 130 belum termasuk ongkir. Kalau teman-teman berminat silakan nanti DM saja. Seperti itu. Pupuk yang bagus buat pertumbuhan pohon anggur seperti apa? Merek Oto contohnya, Bang, ya. Pupuk pertumbuhan saya teman-teman, pupuk ini sudah saya racik, ya. Pupuk-pupuk dari Merauke dan juga Pak Tani. Jadi kalau teman-teman bertanya mereknya ya Merauke sama Pak Tani, ya. Pupuk-pupuk ini saya ambil dari pupuk-pupuk yang bersifat nitrat. Kenapa bersifat nitrat, Bang? Ya, bersifat nitrat ini bertujuan ketika kita berikan itu langsung diserap oleh tanaman. Ya, pupuknya sudah saya racik, ya teman-teman, ya. Pupuknya sudah saya racik, saya bungkusin kecil-kecil seperti ini. Bertujuan apa? Untuk menyesuaikan dosis. Untuk menyesuaikan dosis. Seandainya teman-teman kok nggak dibungkusin seperti ini nanti kacau. Karena apa? Karena satu biji seperti ini ada 4 pupuk. Ada 4 pupuk, ya. Ada 4 pupuk yang sengaja saya racik untuk apa? Untuk mempermudah teman-teman semua.
Jadi teman-teman nggak usah pusing ya, nanti tinggal dikocorkan pada tanamannya ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman tertarik, di video saya ada kok ya yang saya sematkan, video-video paling atas ada 3, silakan ya, tekan foto profilnya ya, tekan foto profilnya, tekan foto profilnya, dan teman-teman masuk saja ya, masuk saja di video yang saya sematkan, ada 3 ya, pupuk pertumbuhan, dan pupuk pembesar dan pemanis buah. Nama varian aja Bang, iya tadi sudah saya jelaskan, variannya Gosvi, itu bagus ya, Gosvi, Tamaki, Julian ya, Everest. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau ingin menanam, varian-varian yang saya rekomendasikan tadi adalah varian-varian yang mudah dibuahkan ya, seperti Tamaki. Kenapa Bang Jupiter kok nggak dimasukkan? Ini loh teman-teman, Jupiter itu ya memang manis buahnya, akan tetapi buahnya itu nggak bisa besar-besar. Jadi banyak sekali teman-teman kalau perawatannya kurang bagus mendapatkan buah yang kecil-kecil, sehingga tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman. Memang Jupiter sangat genjah dan mudah, tetapi biasanya teman-teman kan kecewa, wah buahnya nggak besar kok, buahnya kecil kok, seperti itu. Maka kalau teman-teman ingin mendapatkan buah-buah anggur yang warna merah buahnya besar, yaitu menanam jenis varian Everest. Everest saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mau ditanam di skala kebun, itu sangat bagus sekali. Seperti itu teman-teman. Bang kalau Jupiter kenapa gagal terus Bang, gosong terus Bang? Loh Jupiter gampang kok gagal terus, gosong terus. Iya toh ya. Jadi begini, ketika teman-teman ini membuahkan tanaman anggur kemarin Mbak siapa nih? Bang Dery. Kok bisa gosong itu kenapa? Ayo coba ya. Apa yang dilakukan ketika tanaman anggur berbunga? Apa yang dilakukan ketika tanaman anggur berbunga? Kalau yang dilakukan teman-teman habis berbunga dilakukan penyemprotan, saya sarankan gunakan dosis rendah. Berapa dosisnya? Ya, dosisnya rendah banget, 1/4 ml per liter. 3 kali keluar bunga gosong terus Bang, 3 kali keluar bunga gosong terus. Apa yang dilakukan abangku? Ya, sehabis keluar bunga, abang sudah pernah menggunakan pupuk saya belum? Ya, Bang Dery, sudah pernah menggunakan pupuk dari saya belum? Ayo coba kita evaluasi bareng-bareng. Ya, kita evaluasi bareng-bareng. Itu pakai UV ya? Iya betul. Kalau tidak menggunakan plastik UV sulit ya, sulit kita mendapatkan tanaman anggur kita bisa berbuah terus. Ya, Bang Dery sudah pernah menggunakan pupuk dari saya belum? Ayo kita evaluasi bareng-bareng. Ya, kalau abang sudah menggunakan belum, terus nanti saya rekomendasikan. Kalau abang sudah Bang, katanya kena hujan terus Bang. Ya, kena hujan ya. Coba nanti dipangkas mundur Bang Dery. Dipangkas mundur. Kalau teman-teman lagi membuahkan tanaman anggur kemungkinan gagal, kurangi penyiraman abangku, kurangin penyiraman ya. Makanya sering saya sampaikan untuk teman-teman yang lagi menanam tanaman anggur, di lahan terbuka, media tanamnya dibikin bisa diamankan gitu loh. Ya, ditutup. Biar apa? Biar tidak ada kandungan air yang berlebih pada perakaran. Ya, karena kalau banyak air hujan yang masuk setiap hari dengan durasi hujan yang sangat banyak seperti itu resikonya banyak sekali ya. Punya saya daunnya kok rontok terus, kenapa ya? Daun mudanya rontok terus ya. Ini pasti teman-teman pada nanamnya di lahan terbuka ya. Saya pastikan teman-teman menanamnya di lahan terbuka, dan kondisi tanaman kalau daunnya nggak kuat, mudah rontok dan lain sebagainya, itu biasanya tanaman kekurangan unsur kalsium ya, dan juga media tanamnya itu terlalu basah teman-teman. Ya, media tanamnya terlalu basah. Di video saya ada teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menanam itu, kalau seandainya di lahan terbuka, cobalah kita bikin yaitu batako gitu loh ya, batako 4. Setelah itu nanti teman-teman bikin penutup teman-teman. Bertujuan apa penutup ini? Supaya media tanam kita tidak terendam oleh air. Kalau di lahan terbuka perlu nggak Bang pakai plastik UV? Kalau teman-teman punya modal, yang terbaik adalah menggunakan plastik UV. Menanam tanaman anggur yang terbaik adalah menggunakan plastik UV. Tetapi ketika teman-teman nggak punya modal, ya udahlah, kita cari varian-varian yang bandel. Nanti kita buahkan di musim-musim yaitu kemarau. Contohnya Everest saya rekomendasikan sekali untuk di lahan terbuka. Ini sangat bagus ya, termasuk tahan. Terus
lagi, yaitu varian Julian dan juga varian Gosvi, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman ya yang ingin menanam tanaman anggur, harus digunakan media tanam yang tepat. Ya. Seandainya kepengen menanam di tanah, tetap kita menggunakan media racikan, teman-teman. Paling tidak kita bikin lubang tanam dulu. Ya, bikin lubang tanam minimal berapa? Minimal 50 kali 50. Kedalaman 50, lebar 50, panjang 50 persegi. Setelah itu kita kasih media tanam, sekam bakar, sekam lapuk, tanah mus bambu. Ya. Berapa lama kita menanami? Ya, berapa lama? Berarti 1 bulan nanti baru kita tanami. Seperti itu, teman-teman. Pohon anggur saya daunnya kecil-kecil. Kenapa ya, Mas? Satu, karena ditanam di lahan terbuka, kemarin terserang jamur, ya. Kemarin terserang jamur, terus juga malas melakukan penyemprotan fungisida, perawatannya kurang, terus dari segi pemupukan, ya, ya. Jadi buat teman-teman yang tanaman anggurnya sudah usia lama, seandainya ini usia lama, biasanya kan daunnya pada kecil-kecil. Nah, itu perlu pembentukan tersier baru, teman-teman. Harus dilakukan peremajaan, pembentukan tersier baru untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih bagus. Gosviku sudah 3 bulan bisa dibuahkan belum, Om Bos? Kalau sudah terbentuk cabang tersiernya, sudah bisa. Jika sudah terbentuk cabang tersiernya, bisa. Tetapi kalau belum terbentuk cabang tersiernya, jangan. Paling tidak cabang tersiernya sebesar inilah, ya, sebesar ini, ya. Nanti dilakukan pemangkasan pada perubahan warna biar mendapatkan hasil bunga yang lebih bagus. Jangan dipangkas pendek-pendek, gagal untuk Gosvi, ya. Buat teman-teman yang ingin melakukan pembuahan pertama, ini perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Jadi buat teman-teman semua yang hadir di lab ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi keberkahan untuk teman-teman semua dan juga menjadi keberkahan untuk saya sendiri. Jadi kalau mau menanam tanaman anggur, pertama yang harus dipersiapkan adalah media tanamnya. Untuk pemupukan pertumbuhan, pembuahan pakai yang pagi atau sore, Bang? Oh, pemupukan bagusnya pagi atau sore, ya. Kalau teman-teman punya waktu, saya rekomendasikan di pagi hari. Di pagi hari, kenapa? Karena di pagi hari ketika kita pupukkan nanti langsung diserap oleh tanaman. Apalagi yang saya rekomendasikan ini, yang saya untuk teman-teman adalah pupuk-pupuk bersifat nitrat, teman-teman. Jadi pupuk yang bersifat nitrat itu diberikan hari ini langsung diserap oleh tanaman, ya. Karena apa? Karena pupuk-pupuk ini tidak mengendap. Berbeda ketika teman-teman menggunakan pupuk NPK Mutiara, TSP, ya, terus SP, itu pupuk-pupuk yang untuk tanah yang sengaja memang pupuk di sini itu bisa bertahan lama dan bisa diserap untuk proses jangka panjang. Bagi ilmunya, Kang, berikan pilihan ke mau buat sendiri atau mau beli. Loh, di sini kan sudah saya rekomendasikan untuk Bang Eko, ya. Saya rekomendasikan untuk Bang Eko. Kalau Bang Eko tertarik, silahkan klik ranjang kuningnya, di video ada, ya. Itu anggur hiasan dari plastik. Ya, ini bukan hiasan, teman-teman. Wah. Ya, jadi buat teman-teman di sini sudah saya rekomendasikan pupuk-pupuk yang sudah saya racik. Ya, pupuknya sudah saya bungkusin kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menggunakan saja. Kalau baru umur 1 bulan, apa boleh dipupuk? Baru umur 1 bulan boleh. 3 hari saja kalau saya rekomendasikan dipupuk. Yang penting pupuk ini adalah pupuk yang sudah benar-benar dosisnya disesuaikan. Racikan tinggal pakai, teman-teman, nggak usah pusing, ya. Di tempat saya nggak usah pusing, teman-teman, ya. Untuk edukasi di tempat saya, teman-teman nggak usah pusing, ya. Sudah 1 paket seperti ini, 1 biji seperti ini dilarutkan dengan air 10 liter untuk tanaman-tanaman yang baru pindah tanam. Terus untuk tanaman yang sudah usianya 2 bulan lebih, 1 biji dilarutkan dengan air yaitu 8 liter. Tinggal pakai, wis gampang, wis rasa ngeracik, mumet ngeracik sampean. Ya, jadi buat teman-teman, ya, di sini sudah saya rekomendasikan untuk teman-teman. Kalau tertarik monggo, kalau enggak ya rapopo. Tetapi kalau teman-teman mengikuti edukasi saya nanti akan lebih enak.
lebih enak teman-teman. Assalamualaikum Om, Everestku baru 3 hari udah 7 cm pembentukan sekunder. Iya, dilanjutkan seperti kemarin kamu sudah praktek, yaitu dari ninel sudah terbentuk sekunder, sudah terbentuk tersier, sekarang tersier ini nanti itu untuk pegangan. Ya, untuk pegangan. Enaknya teman-teman, ketika teman-teman itu lihat edukasi saya, ya, itu sambil menanam sambil praktek itu lebih enak. Jadi teman-teman ketika saya bicara itu primer, dari bawah ke atas primer, terus yang dibelokkan ini sekunder, cabang yang tumbuh di cabang sekunder adalah tersier. Ketika teman-teman di rumah itu punya pohon, itu lebih enak. Anggur yang rasanya manis sama kiwi jenis apa kakak? Banyak ya, banyak. Yang jenis-jenis garing itu banyak, seperti Talden itu juga agak garing ya, terus Donetski juga garing, banyak sekali ya, banyak sekali teman-teman. Yang garing-garing itu banyak ya. Jadi kalau dimakan itu keras gitu, garing. Ya. Terus varian ini juga ya rasanya sangat garing sekali, yaitu Basanti itu juga ya. Tersier pas belok kenapa nggak tumbuh padahal yang lain udah 1 meter. Nah, kalau teman-teman lagi melakukan pembentukan tersier ya, lagi membentuk tersier, ketika sekunder sudah 1 meter, pertumbuhan tidak bagus, maka teman-teman boleh lakukan, yaitu ya, lakukan perhentian, dipotes. Di video saya ada dipotes. Bertujuan apa? Bertujuan yaitu untuk membuat tersier itu bagus. Ya, saya punya pohon anggur nggak pernah berbuah sudah 3 tahun. Ya udahlah. Ya, buat teman-teman untuk mempermudah, karena tidak semua yang masuk di TikTok itu berpengalaman semua, maka saya permudah untuk teman-teman. Saya sepilkan pupuk-pupuknya biar teman-teman paham, lebih mudah untuk dipahami. Ya, saya sepilkan pupuk-pupuknya biar untuk lebih mudah dipahami, sehingga teman-teman nanti enak. Ya, enak untuk menjalani. Ya. Nah, di sini ya, di sini saya sematkan untuk teman-teman. Ya, kalau tanaman anggur teman-teman selama ini tidak bisa berbuah, gunakan pupuk etalase 2. Ya, pupuk pagi apa sore? Bagusnya pagi. Ya, pupuk etalase 2. Pupuk etalase 2 ini pupuknya sudah saya racik. Ya, racikan saya berasal dari 3 pupuk ini. Ya, KNO3 putih, MKP dan boron. Sudah saya racik seperti ini. Jadi nanti di sini teman-teman tinggal menggunakan pemupukan selama 4 kali pemupukan. Karena satu paket isinya 4 picis. Satu paket isinya 4 picis sudah saya bungkusin kecil-kecil. Bertujuan apa? Menyesuaikan dosis. Kalau teman-teman nanti kok nggak dibungkusin besar-besar, bang, mau teman-teman per dosis. Ya, jadi bungkusan kecil-kecil ini sudah saya sesuaikan dosis cara penggunaannya. Kalau tanaman anggur teman-teman mau dipupuk, yaitu gunakan 1 picis seperti ini, dilarutkan dengan air berapa? Dengan air 7 liter. Lakukan pemupukan selama 4 kali. Kenapa? Karena satu paket isinya 4. Satu paket isinya 4, di sini ada cara penggunaannya. Satu paket isinya 4 etalase 2 pupuk pembuahan. Ya, pupuknya sudah saya racik, teman-teman tinggal siapkan air 7 liter saja. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya etalase 1, teman-teman. Etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Ya. Etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Jika tanaman teman-teman selama ini pertumbuhannya tidak bagus, pembentukan tersiernya juga tidak bisa merata, tidak bisa subur dan sebagainya, atau nanam tanaman anggur 1 tahun masih 1 meter saja, ya gunakan pupuk etalase 1. Aku sudah jauh etalase 2. Terima kasih, berkah selalu Bunda. Ya, seperti itu. Ya, gunakan pupuk etalase 1. Ini pupuk sudah saya racik juga. Jadi pupuk-pupuk saya itu sudah saya racik, teman-teman. Ya, tujuannya apa? Untuk mempermudah teman-teman semua. Untuk mempermudah teman-teman semua. Kalau tidak saya racik, nanti teman-teman bingung. Ya, kalau teman-teman belinya nanti langsung segini bingung. Karena kita memerlukan racikan yang tepat. Pupuk boleh sama, tetapi yang racikan ini yang menentukan hasil. Ya, racikan ini yang menentukan hasil. Kalau tanaman anggur teman-teman kok baru pindah tanam, 1 picis larutkan dengan air 10 liter. 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Kalau usia tanaman anggur teman-teman kok lebih dari 1 bulan, 1 picis dilarutkan dengan air 8 liter. Seperti itu, teman-teman. Jadi pupuk-pupuk di saya sudah saya bungkusin kecil-kecil, teman-teman tinggal siapkan air saja. Etalase 2 bisa dipakai pohon buah lainnya, bisa. Mau mangga, mau jeruk, mau apa saja bisa. Cabai, tomat, pokoknya tanaman buah apa saja.
ya, tanaman buah apa saja. Dan pupuk-pupuk saya ini bisa digunakan untuk tanaman-tanaman apa saja. Yang penting tanaman buah, bukan tanaman daun. Ya, kalau tanaman daun seperti tanaman sayuran. Nah, sayuran itu kalau menggunakan pupuk pertumbuhan saya nanti kurang. Karena memang ini saya tujukan untuk tanaman buah. Seperti itu, teman-teman. Terus kalau menggunakan pupuk sayuran ini lebih kemahalan pupuknya kemahalan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ingin membuat pertumbuhan tanaman sayur itu lebih bagus, itu hanya tinggikan nitrogen saja, nggak usah disetelin dan banyak jenis-jenis lain. Nyimak Mas, semoga bermanfaat. Nggih, monggo. Udah berapa lama pohon anggur sampai begitu? Ini sudah 5 tahunan, Abang. Ya, sudah 5 tahunan. Jadi buat teman-teman ya, di sini saya sediakan pupuk-pupuk racikan. Tujuan saya untuk mempermudah teman-teman semua, terutama pemula. Ya, kenapa? Pemula ini kadang-kadang sering gagal. Gagalnya kenapa? Kadang-kadang terlalu nafsu dalam pemupukan. Sehingga tidak tahu dosisnya, asal pupuk sudah kadang-kadang overdosis, tanamannya malah setak dan lain sebagainya. Tetapi ketika menggunakan pupuk pertumbuhan saya Etalase 1, di sini sudah saya racik ya teman-teman. Ya, sudah saya racik. Bahannya dari mana? Ya ini foto ini. Bahannya dari 4 foto ini. Ya, 4 foto ini teman-teman. 4 foto ini saya racik sehingga teman-teman di rumah nanti tinggal menggunakan seperti menyeduh kopi. Untuk pembesaran buah pakai pupuk etalase pembesaran buah etalase 3. Ini untuk membesarkan dan memaniskan. Nah, membesarkan dan memaniskan. Jika teman-teman kok selama ini tanaman anggurnya pertumbuhan buahnya kurang maksimal, gunakan pupuk etalase 3. Terus rasanya kurang manis, gunakan pupuk etalase 3. Ya, pupuk etalase 3 pupuk khusus untuk membesarkan buah dan juga diberikan ketika tanaman anggur itu berbunga sampai panen. Bisa untuk kelapa, Mas. Alah, kelapa iman-iman pupuk toyo. Ya, Bang, kelapa iman-iman pupuk kelapanya kenapa? Ayo. Kelapanya kenapa? Ya, kelapanya kenapa? Buahnya sering rontok. Atau gimana? Ya. Jadi buat teman-teman kalau mengalami tanaman-tanaman buahnya sering rontok, di sini saya rekomendasikan ya ada carekno. Ya, ini juga bisa diterapkan oleh tanaman anggur jika memang kondisinya kurang bagus, yaitu gunakan boron. Ini khusus boron ya. Ini khusus ya. Ini khusus. Ya, ini khusus. Ya, yaitu etalase berapa nih? Ini keacak lagi etalasenya teman-teman. Etalase 3. Ya. Etalase 3 teman-teman. Nah, etalase 3 ini adalah boron ini. Kalau teman-teman mengalami tanaman apa saja ya, buahnya sering rontok dan lain sebagainya, gunakan ini. Kalau untuk tanaman anggur cukup 1 sendok dilarutkan dengan air 5 liter. 5 liter ini sebulan sekali teman-teman. Enggak terus. Sebulan sekali saja. Sebulan sekali saja untuk mencukupi unsur boron yang ada di media tanam. Bang, tetapi kan pupuk pertumbuhan ada boronnya. Iya ada. Kadang-kadang kan kondisi tempat masing-masing itu berbeda. Jadi kalau menggunakan pupuk-pupuk pembesar dan pemanis buah kok masih ini, berarti teman-teman harus dosisnya ditambahin boron lagi sebulan sekali aja kok. Enggak sering. Sebulan sekali saja. Ya, 1 sendok dilarutkan dengan air yaitu 5 liter. Ya, seperti itu. Kalau kelapa sering rontok, nah kelapa sering rontok bisa ini menggunakan ini. Mangga sering rontok bisa menggunakan ini. Ini khusus boron, tidak ada unsur lain kecuali boron. Ya, boron ini penting sekali supaya apa? Supaya mendapatkan tanaman-tanaman buah teman-teman tidak mudah rontok. Etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan, etalase 2 adalah pupuk pembuahan, etalase 3 adalah pupuk pembesar dan pemanis buah. Ya. Jadi jarak pemupukan berapa hari masih? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali teman-teman. Pohonnya sudah berapa tahun sebesar ini? 5 tahunan teman-teman. 5 tahunan saya buat berbuah terus ya. 5 tahunan saya buat berbuah terus menerus ya. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan live saya ya,
Di sini saya sediakan pupuk-pupuk tinggal pakai teman-teman. Pupuk-pupuk tinggal pakai sehingga teman-teman tidak kebingungan dalam penggunaannya. Cukup dilarutkan ke air. Kalau pupuk pertumbuhan semua sudah ada cara penggunaannya. Semua sudah ada cara penggunaannya. Pupuk-pupuk ini saya racik dari saya sendiri. Anggur merah besar jenis apa bang? Ya, saya rekomendasikan di Everest saja lah. Di Everest bagus kok. Everest bagus, nanti di lahan terbuka juga bagus. Jadi buat teman-teman ya, intinya begini loh teman-teman. Ketika kita ingin menanam tanaman anggur, apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi? Ya, harus dipenuhi satu, media tanam. Media tanam ini penting. Kalau kita mau bercocok tanam ini, kita harus mempelajari tanamannya masing-masing. Kalau tanaman anggur itu media tanamnya apa? Kalau tanaman cabai itu media tanamnya apa? Kalau mangga itu media tanamnya apa? Kalau kelengkeng itu media tanamnya apa? Seperti itu berbeda-beda. Jadi pas kebetulan yang saya bahas adalah anggur ya. Kalau untuk tanaman anggur khusus gunakan sekam bakar, sekam lapuk ya. Humus, kalau teman-teman ada humus, itu humus yang daun bambu, tetapi kalau nggak ada ya humus apa sajalah. Daun-daun mangga kering ya sudah lapuk, itu juga jadi humus. Daun-daun nangka, daun-daun apa, pokoknya kalau sudah lapuk, sudah seperti tanah, itu namanya humus teman-teman. Kalau masih utuh ya belum humus. Kalau masih utuh itu namanya daun kering. Ya, perlu difermentasi untuk dijadikan humus. Nah, keempat yaitu tanah. Tanah saya sarankan kalau teman-teman mau menambahkan tanah, yaitu gunakan tanah bambu. Kenapa? Tanah bambu itu ada perakaran bambu, sehingga ketika kita mengambil tanah tersebut, ya akan ikut juga kan akarnya. Akar bambu ini tinggi unsur fosfat teman-teman.